Saya berencana ke Mesir tamat aliyah. Ternyata taman aliyah bawa ijazah, ketemu dengan imam Masjid Raya Medan. Kata dia, ijazah kau diterjemahkan, dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, dilegalisir Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, ijazah terjemah tersumpah. Kita orang kampung mendengar cerita itu ketakutan. 2 tahun umur saya hilang. Bukan mulus-mulus saja ke Mesir. Hilang 2 tahun baru sampai ke Mesir. Rencana nanti tamat dari Mesir, langsung ke Sudan S2, langsung S3, pulang jadi dosen. Apa yang terjadi? Selesai dari Mesir, pulang dulu ke Indonesia. Pergi pula ke Malaysia, UKM, biar bisa sambil kuliah sambil kerja cari duit. Baru pergi ke Maroko. Balik dari Maroko menerjemah buku pula setahun. Barulah ikut tes dosen. Bukan mulus-mulus saja hidupnya. Dalam masalah kuliah, dalam masalah kerja, 17 surat lamaran. Lamar ke sini, lamar ke sini, lamar ke sini, lamar ke sini, tajri. Sudah begitulah yang diinginkan Allah proses. Jadi saya cerita ini supaya jangan kawan-kawan, bapak ibu berpikir, Ustadz itu kan ngomong gitu karena mulus-mulus saja hidup dia. Tidak. Ke Mesir susah, ke Maroko payah, pulang mau kerja pun. Nah itu. Jadi tidak semua sesuai dengan keinginan. Terus ketika tak sesuai dengan keinginan itu apalah yang Ustadz lakukan? Jangan mati langkah. Itu yang pertama. Jangan mati langkah. Tak bisa ke Mesir, saya selalu ada plan B. Tidak bisa ke Mesir, saya kuliah di IAIN. Jangan sampai mati langkah. Tak bisa ke Sudan, saya plan B, pergi saya ke UKM. Plan saya selalu plan A, plan B, plan C, plan D. Tak pernah saya mati langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus doa. Kalau mati langkah, putus doa, habislah. Sama macam naik motor, mati mesin, habis bensin. Kiamat. Jangan mati langkah, jangan putus doa. Saya selalu menyampaikan ke adik-adik yang tamat pondok sekarang. Kau mau ke mana? Aku mau ke Mesir. Terus plan kau yang mana? Mesir aja. Jangan, kalau tak lulus kau nanti bisa gila. Mesir. Tak lulus ke Mesir kemana? Ikut kursus dulu, baca kitab. Tak kuliah dulu di Indonesia. Jangan mati langkah. Jangan putus doa. Nanti dapat juga itu, dapat juga macam yang diinginkan itu. Masalah waktu aja. Apa yang saya inginkan dulu? Aku ingin ke Mesir, dapat juga. Ingin ke Maroko, dapat juga. Ingin ke Sudan, dapat juga. Ingin jadi dosen ke Brunei, dapat juga. Cuman waktunya kata Allah agak lama sikit. Karena hidup kau itu menurut aku, bukan menurut kau, Abdul Somad. Semua yang saya inginkan dapat juga. Cuman tidak waktunya menurut saya. Menurut ilmu Allah. Jadi kuncinya 3. Pertama, jangan mati langkah buat plan A, plan B, plan C. Yang kedua, jangan putus doa. Terus berdoa, terus sembahyang, terus berzikir. Yang ketiga, husnuzon sama Allah. Mungkin menurut rencana Allah. Rencana Allah itu begini. Tentang masalah orang nyinyir ke kita. Saya karena udah terbiasa dinyinyiri orang. Sekarang ini beberapa bulan belakangan ini. Rindu pula saya sama nyinyir-nyinyir. Ini kan buzzer-buzzer lagi macam tak dapat duit sekarang nih. Macam nggak cair duit orang nih sekarang. Saya tengok di beberapa di IG nggak ada nyerang lagi. Di FB pun tak sedap pula jadinya.
Nah, begitu juga dengan itu yang goib-goib, yang gak jantannya. Yang saya doakan orang yang nyinyir saya tuh umur panjang. Supaya kau tengok aku berhasil. Nah, saya doakan, kau panjanglah umur kau hendaknya. Waktu saya lulus ke Mesir, kan pelatihan dulu di Jakarta 2 bulan. 1.000 anak Indonesia ini ikut tes. Saya lulus. 100 orang lulus beasiswa Al-Azhar. Pelatihan dulu di Jakarta. Di Jurang Mangu Timur. Di Yayasan Hadikotun Najah. Bahasa Arab 2 bulan. Juli Agustus tahun 98. Apa kata orang yang nyinyir? Somad itu nggak lulus. Malu di kampung, pergi dia ke Jakarta. Dia sekarang di Jakarta tuh karena malu di kampung itu. Dah 5 September berangkat saya ke Mesir. Apa kata orang yang nyinyir? Bukan senang belajar di Al-Azhar itu. Tengoklah kalau tamat Somad itu. Tengoklah kalau tamat dia. 3 tahun 10 bulan tamat saya. Pulang saya ke kampung. Apa kata orang tuh? Apa kata orang tuh? Yang nyinyir tuh. Orang kampung kami kalau kuliah di Mesir tuh 10 tahun baru selesai. Kau baru 3 tahun 10 bulan kok udah pulang. Tapi karena yang ngomong nih orang tua-tua, saya ya diam aja. Dalam hati saya, orang kampung kok bodoh. Aku nih pintar, makanya 3 tahun 10 bulan. Tapi karena kita baru selesai, ya kita diam-diam aja. Sampai ada yang datang menanya ijazah. Manalah ijazah kau tuh katanya. Ijazah Al-Azhar tuh sebesar ini besarnya ijazah Al-Azhar. Ijazah Maroko itu saya tunjukkan, ini ijazah Al-Azhar, ini ijazah Maroko. Oh, kata dia. Mengangguk. Bukan dia bisa membaca. Dah, setelah tamat dari Mesir, tamat Maroko, apa kata orang yang nyinyir itu? Memang dia tamat dari Mesir, tamat dari Maroko. Cuman sayangnya nggak tamat dari Madinah. Saking kan udah habis kali lah, udah jurus. Memang tamat dia di Mesir, cuman sayangnya nggak dari Madinah. Universitas Madinah itu, Universitas Madinah itu, ketua jurusan pertamanya, jurusan tafsir hadisnya di Madinah itu yang pertama, namanya Syekh Muhammad Said Tontowi dari Al-Azhar. Kalau tidak ada ulama Al-Azhar, tak tahu orang Saudi itu cara buat universitas. Universitas Madinah, Universitas Ummul Qura, Universitas Ibnu Saud. Itu dosen-dosennya dari Madinah, itu dari Mesir, Pak Cik. Tapi mau kita jelaskan gitu macam mana? Bukan sampai otak dia ke situ. Saya paling suka saya dinyinyiri orang. Entah kenapa. Mungkin karena saking selalunya, saking seringnya, jadi ketagihan saya dinyinyiri orang. Pulang saya dari Mesir, dimasukkan ke MUI. Kan kakak-kakak kelas kita dari Mesir dimasukkan ke MUI. Masukkan ke MUI. Habis itu pertemuan dengan lembaga adat Melayu. Ini MUI, ini lembaga adat Melayu. Head to head, berhadapan. Ketua MUI-nya ngomong, jelaskan. Saya ketua MUI, ini bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini. Pas giliran saya, diam dia. Tak dikenalkannya saya ke ketua LAM itu. Setelah dia selesai ngomong, saya angkat tangan. Saya Pak, nama saya Abdul Somad LCMA, baru pulang dari Maroko. Mungkin Bapak tadi tidak mengenalkan saya, Bapak sangka saya ini supir MUI, aku bilang. Suka saya disepele-sepelekan orang. Pernah saya pergi melayat jenazah, datanglah pejabat, disalaminya semua tamu-tamu tuh. Pas giliran saya, lewat dia.
Kawan saya yang di samping ini, kawan saya datang dari Kalimantan, alumni Azhar, bininya orang Riau. Terkejut dia, kok nggak disalaminya Komat? Saya bilang mungkin dia udah tua, rabun, tak nampaknya saya. Suka saya digitukan orang. Sekarang kalau kumpul sama orang-orang ini, saya senyum aja nengok orang tuh. Dia tak ingat sama saya ingat. Orang-orang itu tak ingat sama saya. Pulanglah abang kelas saya membawa proposal ke kantor gubernur Riau untuk minta bantuan KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Apa kata pejabat nih? Kita tidak perlu sama alumni Al-Azhar. Saya paling suka disepele-sepelekan. Makin semangat saya belajar. Makin semangat saya. Jadi kalau antum dinyinyiri orang down, antum mati aja. Saran saya. Saya paling suka dinyinyiri orang, disepelekan orang, direndahkan orang. Bagi saya itu menarik itu. Itu tantangan luar biasa itu.